Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Karya Terbesar. Saya mengambilnya dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 di dalam terjemahan sehari-hari. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tetapi supaya melalui Dia manusia dapat diselamatkan. Dari pembacaan ayat-ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang pertama karena Allah adalah kasih dan Ia mengasihi semua umat ciptaannya. Yang kedua, Allah ingin kita percaya kepadanya. Yang ketiga, Allah ingin kita diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Dan yang keempat, Allah selalu ingin mengupayakan yang terbaik bagi setiap umat ciptaannya. Di dalam perjanjian lama kita teringat bagaimana Allah melalui Nabi Musa mencoba membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Hal tersebut tidaklah mudah karena yang pertama bangsa Israel tidak mengenal Allahnya dengan benar. Yang kedua, karena bangsa Israel tidak mengenal Allah dengan benar, maka mereka juga tidak mau percaya kepada seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Allah, meskipun sudah seringkali melihat dan mengalami mukjizat Tuhan. Yang ketiga, bangsa Israel sulit untuk bersyukur dan mudah untuk bersungut-sungut. Yang keempat, bangsa Israel tidak menyukai proses, mudah curiga dan selalu berpikir negatif kepada Allah, sehingga ketika ada hal atau masalah yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka selalu marah dan bersungut-sungut kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-10 dikatakan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga teringat pada zaman Nuh dalam perjanjian lama, bagaimana Allah telah berulang kali mengusahakan dan mengingatkan semua umat ciptaannya yang semakin hari semakin mendekat kepada kebinasaan. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Allah dalam kesedihan, kekecewaan dan kemarahannya terhadap seluruh perbuatan umat manusia pada saat itu telah mengambil keputusan untuk meniadakan semua umat ciptaannya kecuali Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang telah dipilih Allah untuk masuk ke dalam bahtera. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita dapat belajar bahwa atas dasar kasih yang tulus dan besar kepada kita, Allah selalu punya cara dan alasan untuk mencari jalan yang terbaik dan untuk kebaikan setiap umatnya. Dan satu-satunya cara yang terbaik dan sempurna yang telah dilakukan oleh Allah adalah dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang hanya diminta oleh Allah satu syarat saja, yaitu menerima dan percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, beroleh hidup yang kekal.
Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang 24 dan di dalam ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, semua orang telah berdosa. Semuanya tidak memenuhi harapan Allah yang mulia. Namun, sekarang Allah menyatakan kita tidak bersalah bila kita mempercayai Yesus Kristus yang karena kebaikannya menghapuskan dosa kita dengan cuma-cuma. Jadi, perbuatan apakah yang dapat kita banggakan untuk memperoleh pembebasan itu? Tidak ada suatu apapun yang dapat kita banggakan. Apa sebabnya? Sebab pembebasan kita bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan karya Kristus dan iman kita kepadanya. Demikianlah kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus dan bukan oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Sangat jelas sekali bahwa karya terbesar yang telah Allah lakukan bagi kita adalah pengorbanannya di kayu salib, kematiannya dan darahnya yang telah tercurah bagi penebusan dosa-dosa kita. Allah hanya meminta iman percaya kita kepadanya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, dan bukan apa yang telah kita lakukan kepadanya. Tetapi berdasarkan perbuatan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Lalu pertanyaannya adalah saat ini bagaimana kita yang telah dianugerahkan keselamatan oleh Allah dapat mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada kita nanti masuk ke dalam kekekalan. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Semua yang telah dilakukan oleh bangsa Israel telah menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, jika bangsa Israel tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita yang telah menerima anugerah keselamatan harus mengenal Allah dengan benar lewat membaca firman dan memohon pimpinan Roh Kudus, terutama bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, meminta kepada Allah untuk segera dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kedua, percaya kepada seluruh perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, selalu bersyukur dan tidak mudah untuk mengeluh. Yang keempat, selalu berpikir positif pada seluruh perbuatan Allah pada kita. Dan yang terakhir adalah mau melewati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12b mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga karena pada pagi hari ini kami semua telah sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat penuh dengan segala kasih dan pengorbanan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau merindukan seluruh isi dunia ini boleh diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, kiranya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka juga dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, Tuhan pimpin dan jadikan berhasil. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa, mengucap syukur, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidup.